gunakan. Ya, alhamdulillah sudah bersih ya. Dan sudah rapi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita membaca doa dulu sebelum kita melakukan kegiatan. Kepada ketua kelas, silahkan disiapkan temannya. Selanjutnya kita baca doa. Siap. Mari kita baca doa sebelum belajar. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kerjasamanya, atas segala yang telah kita persiapkan untuk teman-teman dan membaca doa. Mengapa Ibu selalu menyarankan sebelum kita melakukan suatu kegiatan pembelajaran, kita harus selalu berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya anak-anak sekalian, Ibu absen ya. Hari Rabu 11 Januari 2023. Kenalkan namanya dan angkat tangan dan bersuara ya. Ahmad Fadil. Ibu. Alda. Ibu. Arba'in. Sakit. Afira. Baso Kadir. Habib Ramadan. Ada. Sudah hadir. Ibrahim Herman. Intan. Muhammad Rasul. Muhammad Akbar Dufri. Isin. Mana ini? Oh, sakit ya. Muhammad Akbar Dufri. Muhammad Andri Al-Ghifari. Muhammad Suwardi. Selanjutnya Muhammad Fahril. Hadir, Bu. Muhammad Reza. Reza hadir. Selanjutnya Nabila Putri Salwa. Hadir, Bu. Nur Aini. Hadir, Bu. Nurul Sakinah. Hadir, Bu. Badri. Hadir, Bu. Rahmayanti Sri Ayuni. Sahratun Nisa. Hadir, Bu. Oke, terima kasih nak. Untuk teman-teman yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga teman kita yang sakit hari ini dapat diangkat penyakitnya dan sembuh kembali. Sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini sudah banyak yang hadir ya, walaupun ada beberapa orang yang sakit dan minta izin. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Siap? Siap.
Hai, gimana semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan orang tua ya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi yang keempat, yaitu mengenai arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam materi pertemuan kali ini, kalian diajak untuk memahami apa sih pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Jawabannya singkat ya, supaya kita bisa saling menghargai keberagaman yang ada dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, dan kekerabatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan yang memiliki dampak positif sekaligus juga memiliki dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah menyebabkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Apalagi kondisi kewilayahan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dapat menyebabkan perpecahan atau disintegrasi. Sejarah juga telah membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia pernah mengalami persoalan dengan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kenyataan sesungguhnya juga menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan keberagamannya yang ada. Atas dasar dua alasan tersebutlah, maka penting sekali bagi kita untuk bisa memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah memiliki gambaran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang perlu diaji kembali. Konsep keberagaman yang terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika didukung kembali oleh lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda memberi kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme di Indonesia dalam membina persatuan dalam menghadapi para penjajah. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu materi bahasan mengenai arti penting memahami
Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perilaku. Ya, itu tadi tentang arti penting memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada 34 provinsi. Jadi dari ke-34 provinsi itu ada berbagai macam keberagaman. Mulai dari pakaian adatnya, sukunya, adat istiadat, makanan khas termasuk bahasa, suku bangsa, dan tarian, ya itu termasuk semua di dalamnya keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, ini ada gambar yang ibu tampilkan, ya. Coba diperhatikan semuanya, ada gambar yang ibu tampilkan. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar yang berkaitan dengan tentang apa ini? Konflik apa? Ya, silakan anak-anak sekalian analisis apa kira-kira dan mengapa terjadi konflik apa ini. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok yang akan membahas tentang ini gambar, baiklah ibu akan membagi kelompok dulu. Silakan yang tidak sesuai dengan kelompoknya bertukar tempat. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah sesuai ya. Makasih. Selanjutnya, lembar kerjanya yang akan didiskusikan itu amatlah gambar tadi dan diskusikan bersama kelompokmu tentang gambar tersebut. Ya. Selanjutnya, apa faktor penyebabnya? Apa dampaknya dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari konflik tersebut, ya? Karena ini gambar kan ada konflik, ya, ya. Atau gambar ini penuh dengan keselarasan, penuh dengan kesesuaian, hidup damai, ya. Nah, berarti ini adalah gambar tentang sesuatu konflik. Konflik apa itu? Ya, sesuai dengan arti penting yang telah kita bahas ini. Ya, sudah ngerti? Ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu jika ada yang mau ditanyakan. Ya, ya. Jadi perlu ibu sampaikan kembali bahwa karena adanya kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan itu menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Ya, perpecahan bangsa itu biasanya itu karena adanya paham atau perasaan etnosentrisme. Ya. Jadi dalam menghadapi satu persoalan suku ini apa kira-kira? Jadi kepada seluruh kelompok, silakan kalian diskusikan ini tentang apa ini gambar. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4.
tampilkan di depan.
Ya, jadi dalam kegiatan kelompoknya kita semua harus bekerja sama mencari informasi apa yang dibutuhkan, ya. Karena di sini juga ibu akan menilai semua kerjasamanya, aktifnya dalam kegiatan, menjawab pertanyaan, bantu temannya. Ini semua perlu kita terus tingkatkan ya. Kita harus saling membantu dan bekerja sama.
Oke,
Yang mana sudah selesai? Sudah? Belum?
suatu peristiwa perkembangan identitas. Masalah di mana akan merasa memiliki kebudayaan tertentu. Dampak etnosentrisme. Salah satu dampak positif dari etnosentrisme adanya rasa memiliki dan ingin rasa cinta kepada kebudayaan kelompok tertentu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Bagaimana? Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok satu. Akan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kami yaitu kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu nama anggota yaitu saya sendiri Nurul Sakinah, Rahmayanti Sri Ayuni, Amira Salsabila, Andi Alifari dan Muhammad Fahri. Penyebab etnosentrisme. Secara sejarah, etnosentrisme dapat dipicu ketika individu memiliki kaitan erat dengan sejarah keluarga pada masa lalu mengenai suatu peristiwa perkembangan identitas, masa dirinya akan merasa memiliki kebudayaan tersebut. Dampak etnosentrisme menghambat hubungan antar suku bangsa, proses asimilasi, pembaruan dan integrasi sosial, menimbulkan konflik dalam masyarakat baik antar individu dan antar kelompok. Mengapa etnosentrisme terus dihindari? Karena etnosentrisme dapat menghambat tumbuhnya integrasi suatu budaya. Pada berbagai budaya tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak tercipta suatu konflik. Gimana? Jadi yang ditemukan dalam kelompok 1 itu tentang konflik, tentang etnosentrisme. Ya, gimana? Sekian presentasi dari kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya, jadi dalam membaca, dalam menyampaikan hasil diskusi itu, suaranya harus jelas, dalam supaya apa yang kita dengar dapat kita pahami, ya begitu. Diperjelas bagaimana hasil yang telah kita diskusikan. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 3, 4, silakan. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama anggotanya yaitu saya sendiri Sahadatun Nisa, Eni Akbar Z. Dampak etnosentrisme. 1. Menghambat hubungan antar suku bangsa, proses asimilasi, pembayaran
pembaruan dan integrasi sosial. 2. Menimbulkan konflik dalam masyarakat baik antara individu atau antar kelompok. Mengapa etnosentrisme harus dihindari? Karena Etnosentrisme dapat menghambat tumbuhnya integrasi suatu budaya, padahal berbagai budaya tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak tercipta suatu konflik. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrasi yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Oke, tentang untuk kelompok 2. Jadi hasil dari diskusinya kelompok 2 kita beri apresiasi, bagus ya. Jadi etnosentrisme itu adanya perasaan anak-anakku sekalian. Jadi untuk kesimpulan materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu tujuan utamanya kita memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk tercapainya integrasi. Semua bangsa merindukan integrasi sosial, terlebih bangsa kita Indonesia sebagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam negara kita. Dan integrasi sosial menjadi tujuan utama di dalam mencapai kedamaian bangsa. Cara memahami keberagaman itu dapat melalui sikap toleransi. Sikap toleransi ini muncul karena didasari oleh adanya jiwa kebangsaan yang tinggi yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kelompok masing-masing. Jadi sikap menghargai dan tidak memandang suku bangsa kita lebih baik, suku bangsa kita yang terbaik, tapi di sini kita memandang bahwa suku bangsa lain itu juga semua memiliki hak dan martabat yang sama sehingga tercapai pergaulan yang sederajat, pergaulan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ya, sampai di situ kesimpulannya. Bagaimana anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Jadi semoga kedepannya kita lebih memperbaiki pembelajaran kita, baik dari segi kesiapan, kerapian, kebersihan kelas dan sebagainya yang mendukung pembelajaran kita berhasil dan siswa dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh ibu. Jadi adapun materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kota kita yaitu sehat, Maju-maju, cerdas, Indonesia emas. ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Silakan. Seluruhnya siap. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai.
Ucapkan salam kepada Ibu Guru.